Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut lagi masih dalam fungsi komposisi. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang apa sih fungsi komposisi. Nah, kalau kemarin kalian kan sudah mempelajari tentang sifat-sifat fungsi. Nah, ini kalau fungsi komposisi itu artinya lebih dari dua fungsi. Nah, misalkan di sini ada tiga fungsi di sini ya. Ini ada himpunan A, himpunan B, himpunan C. X itu adalah anggota dari himpunan A, Y anggota dari himpunan B, Z anggota dari himpunan C. Nah, ini maksudnya seperti apa? Fungsi F itu dinyatakan dari himpunan A ke himpunan B. Fungsi G dinyatakan dari himpunan B ke himpunan C. Fungsi H itu dinyatakan dari himpunan A langsung ke himpunan C, begitu ya. Nah, simak penjelasannya ini. Dari fungsi F dan G dapat disusun sebuah fungsi yang disebut fungsi komposisi, yaitu, nah ini bisa ditulis G bundaran F. Jadi ini penulisannya itu O kecil gitu ya. Nah, jadi G bundaran F dibacanya bundaran gitu ya. Nah, kemudian ini relasi himpunan A, B, C dapat dinyatakan dalam notasi berikut. Nah, ini bisa ditulis seperti ini. Fungsi F itu dari A ke B, fungsi G dari B ke C, fungsi H dari A ke C gitu ya. Atau bisa ditulis anggotanya langsung. Jadi X itu merupakan anggota dari A ya, dari gambar yang tadi, dari gambar yang ini. Nah, jadi F itu dari anggota X ke Y, G, Y ke Z, H itu dari X ke Z. Atau bisa ditulis fungsi Y itu sama dengan Fx, fungsi Z itu sama dengan GY, atau fungsi Z itu sama dengan Hx gitu ya. Nah, ini persamaan Hx itu kan sama dengan Z dari yang terakhir ini ya. Hx itu kan sama dengan Z, sedangkan Z sendiri itu sama dengan GY. Bisa ditulis seperti ini. Jadi Hx sama dengan GY, jadi Z-nya diubah dengan diubah GY maksudnya ya. Nah, sedangkan Y itu sendiri adalah Fx, jadi bisa ditulis seperti ini. Hx itu sama dengan GY, Y-nya sama dengan Fx, berarti Hx itu sama dengan G dalam kurung Fx, begitu ya. Nah, padahal Hx itu sendiri merupakan G bundaran F. Jadi himpunan H itu merupakan himpunan G bundaran F. Jadi kita mengerjakannya dari belakang begitu ya. Jadi seperti ini. Nah, maka kesimpulannya G bundaran Fx itu bisa ditulis G dalam kurung Fx. Ini kesimpulannya ya. Diingat-ingat ini ya, yang perlu kalian ingat. Nah, kemudian kita langsung ke contoh soal. Diketahui A itu anggotanya 135. Nah, ini dengan F A sampai A dan G dari A ke A juga. Nah, ini didefinisikan sebagai berikut. F itu sama dengan 1,1, 3,1, 5,3 dan G ini tentukan F bundaran G dan G bundaran F. Nah, ini maksudnya seperti apa? Jadi ini dari himpunan A ke A. Jadi hanya himpunannya hanya A saja. Jadi kalau misalkan dari A ke A ya anggotanya ya ini saja begitu. Nah, jadi kalau misalkan F bundaran G dan sedangkan ini X-nya atau anggotanya itu adalah 135 saja ya. Jadi kita menghitungnya yang A dulu ya. F bundaran G ketika X-nya 1, ketika X-nya 3, ketika X-nya 5. Karena ini A-nya anggotanya hanya 135 saja ya. Nah, kemudian F bundaran G bisa ditulis F dalam kurung G itu ya. Sedangkan X-nya itu adalah 1, 3, 5. Nah, ini gimana cara mengerjakannya? Kita lihat di soalnya. G1 ketika X-nya itu 1, fungsi G ya, ketika X-nya itu 1, maka hasilnya adalah 3. Jadi di sini G1 itu sama dengan 3. Lagi ya.
G3, fungsi G ketika X-nya 3 hasilnya 1. Sama G5 berarti ketika X-nya 5 hasilnya 5 gitu. Nah, kemudian di sini tinggal F3. F3 kita lihat di himpunan F. F3 berarti yang ini ya, yang tengah ya. Ketika X-nya 3 hasilnya berapa? 1 gitu. F1 ketika X-nya 1 hasilnya 1. Kemudian F5 ketika X-nya 5 hasilnya 3 gitu ya. Jadi kesimpulannya F bundaran G ketika X-nya itu 1, 3, 5 maka hasilnya 1. Ketika X-nya 1 hasilnya 1 gitu ya. Ketika X-nya 3 hasilnya 1. Ketika X-nya 5 hasilnya 3 gitu. Paham ya? Nah, kita kalau misalkan kalian masih bingung, kita terapkan lagi di G bundaran F biar kalian lebih paham lagi gitu ya. Nah, G bundaran F X-nya hanya ada 135 saja karena yang diketahui 135 di sini. Kemudian sama ya, mengerjakannya sama. Nah, G bundaran F bisa ditulis G dalam kurung F gitu ya. Ketika X-nya 135 begitu ya. Nah, berarti kita selesaikan fungsi F terlebih dahulu. Fungsi F-nya itu lihat di sini. Ketika X-nya 1, Y-nya 1. Ketika X-nya 3, Y-nya 1. Ketika X-nya 5, Y-nya 3 gitu ya. Jadi bisa ditulis di sini ya. 1, 1, 3 gitu ya. Kemudian G1. G1 itu hasilnya 3. 3 ya di sini ya. Kemudian sama di sini yang selanjutnya G1-nya itu 3. Kemudian G3. G3-nya itu sama dengan 1. Jadi G bundaran F ketika X-nya 135 maka hasilnya di sini 3, 3, 1 gitu. Paham ya? Nah, ini kalau misalkan bentuk soalnya seperti ini, diketahui fungsi terurut ini ya. Nah, kalau misalkan fungsinya seperti ini, fungsi F dari R ke R dengan G dari R ke R juga ditentukan dengan aturan Fx itu sama dengan 5x plus 6, sedangkan Gx itu sama dengan 2x. Nah, ini yang dicari G bundaran F dan F bundaran G gitu ya. Nah, G bundaran F bisa ditulis G dalam kurung Fx begitu ya. Sedangkan Fx-nya apa? 5x plus 6. Jadi bisa ditulis G dalam kurung 5x plus 6 gitu ya. Karena di sini Fx-nya 5x plus 6. Paham ya? Nah, jadi G dalam kurung 5x plus 6, sedangkan Gx-nya sama dengan 2x, maka kita ganti. Ini kan Gx 2x, setiap x itu diganti 5x plus 6 gitu. Jadi karena ini 2x, x-nya diganti yang ini begitu ya. 5x plus 6. Paham ya? Sama dengan 10x dikalikan ya, kalikan masing-masing ya. 10x ditambah 12 begitu. Nah, coba kalau misalkan F bundaran G, maka bisa ditulis F dalam kurung Gx, sedangkan Gx-nya berapa di sini? 2x. Kita tulis F dalam kurung 2x, kita kerjakan yang dalam kurung dulu ya. Nah, F 2x, sedangkan Fx-nya di sini 5x plus 6. Jadi kita ganti setiap x-nya sama dengan 2x. Jadi karena ini 5x plus 6, maka di sini 5 kali 2x ditambah 6 sama dengan 10x ditambah 6. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi ke nilai fungsi komposisi.
kita lanjut ke nilai fungsi komposisi. Nah, ini misalkan fx di sini 3x plus 6. Jadi kita langsung ke contoh soal ya untuk nilai fungsi komposisi. Ini contohnya fx sama dengan 3x plus 6, gx sama dengan 5x kuadrat. Tentukan g bundaran f min 2. Jadi kalian tentukan dulu g bundaran fx-nya dulu. Nah, g bundaran f itu bisa ditulis g dalam kurung f. F-nya itu apa? F-nya dimasukkan 3x plus 6. Gitu ya. Nah, fx-nya ditulis 3x plus 6. Kemudian gx itu kan 5x kuadrat, maka setiap x-nya diganti 3x plus 6. Jadi 5x kuadrat 5x kuadrat gitu ya, x-nya diganti 3x plus 6. Jadi ini g bundaran fx-nya. Nah, tidak perlu repot-repot ini dikuadratkan ya. Nah, karena kita hanya mencari nilainya saja, yaitu x-nya sama dengan min 2, maka kita langsung substitusikan saja biar mudah ya. Jadi ini kita substitusikan x-nya sama dengan min 2. 3 kali min 2 itu min 6, min 6 tambah 6 itu 0. Jadi 0 kuadrat sama dengan 0. Berapapun kalikan 0 hasilnya 0 gitu. Kemudian f bundaran g bisa ditulis f dalam kurung g, sedangkan gx-nya sama dengan 5x kuadrat. Jadi f dalam kurung 5x kuadrat. Nah, karena fx itu 3x plus 6, maka setiap x-nya diganti dengan 5x kuadrat. 3x plus 6, jadi fx kan 3x plus 6, cuman x-nya diganti 5x kuadrat. Paham ya? Nah, jadi kita kalikan 3 kali 5, 15x kuadrat ditambah 6. Nah, kemudian kita mencari nilai ketika x-nya sama dengan 1, maka kita langsung substitusikan saja 15 dikalikan 1 kuadrat ditambah 6. 15 kalikan 1 itu tetap 15 tambah 6 sama dengan 21. Paham ya? Kemudian kita menyimpulkan sifat-sifat fungsi komposisi. Nah, perhatikan ini operasi komposisi pada fungsi umumnya tidak komutatif. Nah, maksudnya komutatif itu apa? Nah, f bundaran g itu tidak sama dengan g bundaran f. Nah, ini bisa dibuktikan dengan soal yang nomor 2 tadi. F bundaran g itu hasilnya 10x plus 12. Sedangkan maksudnya ini tadi g bundaran f ya. G bundaran f 10x plus 12. F bundaran g itu sama dengan 10x plus 6. Tidak sama ya. Nah, beda halnya dengan misalkan penjumlahan dan perkalian. A ditambah B itu pasti sama dengan B ditambah A. Kalau penjumlahan itu artinya bersifat komutatif gitu ya. Perkalian juga gitu. A kali B sama dengan B kali A, maka bersifat komutatif. Tapi untuk fungsi komposisi itu tidak berlaku sifat komutatif. Nah, kemudian kalau ini pada komposisi fungsi berlaku sifat asosiatif. Nah, maksudnya asosiatif di sini f bundaran g dikerjakan terlebih dahulu baru bundaran h, itu pasti hasilnya sama dengan f bundaran g bundaran h. Jadi g bundaran h-nya ini dikerjakan terlebih dahulu. Untuk yang C, misalkan I adalah IX sama dengan X, dan mengetahui f bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F itu sendiri, maka I itu adalah fungsi identitas. Nah, maksudnya identitas di sini, contoh kalau identitas penjumlahan, berapa sih identitas penjumlahan? Maksudnya identitas itu suatu bilangan ditambah berapa yang hasilnya bilangan itu sendiri gitu. Contohnya 1 ditambah berapa yang hasilnya tetap 1. Jadi ditambah 0 ya, maka 0 itu adalah identitas penjumlahan. Gitu ya, paham ya? Nah, kalau identitas perkalian berapa? Suatu bilangan dikalikan berapa yang hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya 3 dikalikan berapa hasilnya tetap 3, maka dikalikan dengan 1, maka 1 adalah identitas
perkalian. Tapi kalau identitas fungsi di sini adalah X. Jadi kalau meskipun X itu adalah identitas, meskipun di sini F bundaran I atau I bundaran F itu hasilnya F itu sendiri, maka X itu adalah fungsi identitas. Paham ya? Nah, silakan kalian catat serapi mungkin. Kalau ada pertanyaan, tanyakan ya, jangan malu-malu. Tanyakan di grup WA biar semuanya membaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.